Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu hadis, yakni hadis ke-21 tentang iman dan istiqomah. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai pembahasan, kita baca bersama teks dan terjemah hadis terlebih dahulu. Silahkan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amr wa kila Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billahi summa istaqim rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Amr ada yang mengatakan Abu Amrah yang memiliki nama asli Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu an berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan tentang Islam yang tidak saya tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Beliau bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Beberapa hal di sini diterangkan para ulama tentang kalimat katakanlah suatu perkataan dalam Islam, yaitu katakan mengenai syariat Islam. Jadi yang kita bahas ini adalah tentang syariat Islam. Kemudian kalimat perkataan ini cukup ditanyakan kepada Nabi SAW, tidak ditanyakan kepada selain beliau. Artinya dia ingin satu kalimat yang ringkas namun mencakup segala hal. Hadis ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita bahwa iman saja belum cukup tanpa istiqomah. Hal itu disebabkan karena agama ini dibangun atas dua hal, yaitu iman kepada Allah dan istiqomah atas agama Allah. Para ulama berbeda pendapat mengenai definisi istiqomah. Di sini kita tidak membahas pengertian iman karena pembahasan tentang iman sudah tuntas dibahas di pelajaran hadis kedua. Semoga masih ingat. Namun dari semua perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang definisi istiqomah, dapat diambil kesimpulan bahwa istiqomah adalah senantiasa menetapi ketaatan kepada Allah atau teguh pendirian. Iman ada di dalam hati, sedangkan istiqomah terdapat dalam anggota badan. Beriman kepada Allah terkait amalan hati atau batin, yakni tentang keyakinan yang kuat terhadap wujud Allah dan keyakinan yang kuat kepada rukun iman lainnya. Sedangkan istiqomah terkait amalan lahiriah atau yang nampak seperti sholat, puasa, bersedekah, dan lain-lain. Di antara kelebihan suatu amalan atas amalan lainnya adalah amalan yang rutin dilakukan. Ya, amalan yang rutin walau sedikit akan mengungguli amalan yang tidak rutin walaupun banyak. Amalan inilah yang lebih dicintai oleh Allah. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yang artinya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, terus menerus, istiqomah, walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim. Namun di sini kita tidak boleh salah menafsirkan tentang hadis ini. Sebagian orang ada yang sengaja menyedikitkan amalannya dengan menjadikan hadis ini sebagai dasar. Ini adalah sebuah kesalahan yang fatal, karena dalam hadis ini Rasulullah SAW sama sekali tidak melarang kita untuk memperbanyak amalan. Beliau hanya mengingatkan kepada kita bahwa amalan yang rutin dilakukan meskipun sedikit itu lebih baik daripada amalan yang jumlahnya banyak tetapi tidak dilakukan secara rutin. Dari sini dapat kita pahami bahwa ketika seseorang mampu melakukan amalan yang jumlahnya banyak dan dilakukan secara rutin, terus-menerus, kontinu, istiqomah, maka itu jauh lebih baik daripada amalan yang sedikit dan dilakukan secara rutin. Dan juga perlu diingat, ibadah tidak semestinya dilakukan hanya sesaat di suatu waktu atau musim. Perilaku seperti ini bukanlah perilaku yang baik. Contohnya, ketika bulan Ramadan, ia adalah orang yang rajin baca Al-Quran, sholat tahajud, sholat duha, tapi ketika Ramadan berakhir, ia tidak mengerjakan amalan itu semua sama sekali. Ya,
Perilaku seperti ini bukanlah perilaku yang baik. Pasalnya, Allah senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita setiap waktu. Maka tidak pantas rasanya bila kita hanya mengenalnya dan mendekatkan diri kepadanya pada waktu tertentu saja. Orang yang melakukan amalan secara istiqomah akan mendapatkan banyak keutamaan. Di antaranya adalah dimasukkan ke dalam surga. Di dalam hal ini Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ayat ini menjelaskan bahwa siapa saja yang memiliki sifat istiqomah, maka Allah akan memberinya kabar gembira saat ia sedang mengalami sakaratul maut, di mana seseorang mengalami rasa sakit yang luar biasa. Keutamaan selanjutnya adalah mendapat pahala meski tidak melakukannya karena uzur. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, sesungguhnya seorang hamba hanya diberi balasan sesuai amalan yang ia lakukan. Barang siapa meninggalkan suatu amalan bukan karena uzur syar'i, yaitu meninggalkan amalan karena misalnya capek, malas, ataupun sedang lemah imannya, maka ia tidak akan mendapatkan balasan pahala bila ia meninggalkan amalan tersebut, ya. Namun bila seseorang meninggalkan amalan yang rutin ia lakukan karena uzur syar'i seperti sakit, bepergian atau safar, atau kita sebagai wanita haid, ya, maka ia akan tetap memperoleh pahala dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman shahiha." Jika seorang hamba sakit atau melakukan safar, maka ia akan dicatat melakukan amalan sebagaimana amalan rutin yang dia lakukan ketika mukim atau tidak berpergian, dan dalam keadaan sehat. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan selanjutnya adalah tidak akan terkena virus futur atau jenuh dalam beramal. Jika seseorang beramal sesekali namun banyak, kadang akan muncul rasa malas dan jenuh. Sebaliknya, jika seseorang beramal sedikit namun kontinu terus-menerus, maka rasa malas pun akan hilang dan rasa semangat untuk beramal akan selalu ada dan akan bertambah. Dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwa yang pertama, amal soleh akan menjaga keimanan, karena iman bersifat naik turun. Dia akan naik dalam ketaatan dan akan turun ketika dia melakukan dosa dan maksiat. Selanjutnya, iman kepada Allah saja tidak cukup tanpa istiqomah di atas agamanya. Selanjutnya, iman dan amal soleh keduanya harus dilaksanakan. Perintah untuk istiqomah dalam tauhid dan ikhlas beribadah hanya kepada Allah semata hingga mati. Kemudian yang terakhir, istiqomah merupakan derajat yang tinggi. Maka berbahagialah orang-orang yang dapat menjaga keimanan dan keistiqomahan dalam beramal. Orang yang istiqomah juga akan dianugerahi kekokohan dan kemenangan serta kesuksesan dalam memerangi hawa nafsu. Beruntunglah mereka yang mampu beristiqomah dalam melakukan ketaatan kepada Allah, khususnya di zaman sekarang ketika cobaan, ujian, dan godaan selalu mewarnai kehidupan kita. Maka mari kita senantiasa meningkatkan iman kita dan memohon kepada Allah agar bisa istiqomah dalam menetapi keimanan dan beramal soleh. Ini adalah salah satu doa agar kita senantiasa istiqomah dan Allah selalu menjaga kita dalam ketaatan. Bisa diikutin bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
yang artinya, wahai Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Mungkin cukup di sini penjelasan hadis ke-21 ini. Semoga Allah menjaga iman dan menolong kita untuk tetap istiqomah dalam kebaikan hingga ajal menjemput. Amin. Dari Ustazah mohon maaf bila banyak kesalahan, kepada Allah mohon ampun. Bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.